Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pendengar setia podcast cantik. Apa kabar nih semuanya? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja. Dan tetap hashtag di rumah aja. Oke, gitu kali ya. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang menarik. Topik yang mungkin sangat berguna di kalangan teman-teman, baik mahasiswa atau mungkin yang masih SMA. Yang bingung tentang siapa sih sebenarnya kita dan bagaimana orang mengenal kita. Topik apakah itu? Nah, topik yang akan kita bahas adalah personal branding. Tapi di sini aku nggak sendirian loh. Aku ditemani oleh seseorang yang ganteng dan keren. Nah, di skrip tertulis seperti itu ya, karena dia sendiri sih yang buat tulis skripnya. Haha. Dia adalah Mas Rinanda Ishak. Halo Mas Ishak. Halo Mbak Yuka, Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat Mbak. Senang sekali bisa ikut ngobrol di podcast cantik ini Mbak sama Yuka. Oke, saya juga senang nih Mas. Oke, langsung aja nih ya Mas. Apa sih sebenarnya personal branding itu? Oke, sebenarnya kalau dilihat dari bahasanya Mbak ya, personal branding. Nah, personal itu perorangan dan branding itu seperti merek atau nge-brand diri kita. Atau Oke. istilahnya membuat label tentang siapakah sih sebenarnya diri kita. Ya. Nah, secara lengkapnya sebenarnya personal branding itu adalah cara kita mempromosikan diri kita Ya. kepada orang lain. Jadi orang lain tuh biar bisa mengenali siapa sih sebenarnya diri kita itu. Seperti itu, Mbak. Nah, kalau contoh dari personal branding sebenarnya ada banyak banget ya Mas ya Mbak ya. Misalkan dari Instagram atau di LinkedIn atau media sosial apapun, kita menuliskan di bio kita masing-masing, menuliskan seperti misalkan nih, kita sebagai web development, kita menulis di bio kita sebagai web developer misalnya seperti itu. Oke. Atau high lover maksudnya pencinta ketinggian, Oke. atau cat lovers, pencinta makhluk apa kucing gitu. Nah itu bentuk personal branding. Jadi orang bisa tahu, oh ternyata orang itu adalah web developer, oh orang itu ternyata Oh. pencinta kucing dan sebagainya. Seperti itu sih Mbak Oh. sebenarnya. Oh, jadi personal branding itu seperti memperkenalkan diri kita ke orang lain tentang seperti apakah sih kita ini gitu. Iya benar banget Mbak. Nah, kalau selain untuk memperkenalkan diri kita kepada orang lain, sebenarnya apa sih fungsi personal branding ini, Mas? Oke, selain memperkenalkan diri kita ke orang lain, sebenarnya ada banyak ya manfaat personal atau fungsi personal branding itu sendiri. Yang pertama itu adalah mempertajam citra diri seseorang. Nah, Oke. maksudnya seperti ini, sebagai contoh seperti ini. Ketika kita mengikuti organisasi atau kita menjadi ketua di organisasi suatu organisasi, misalnya seperti itu, lalu kita membranding diri kita bahwa kita adalah pernah menjadi ketua, misalkan kalau di sini AMCC, misalkan kita pernah menjadi ketua MCC seperti itu. Nah itu ketika kita membranding diri kita pernah atau sebagai ketua MCC atau ketua panitia apapun atau apapun, nah itu bisa mempertajam citra diri kita, oh bahwa oh orang itu mempunyai nilai kepemimpinan yang tinggi, orang yang bisa memimpin dan itu akan menaikkan citra diri seseorang. Nah terus yang kedua itu ada juga memudahkan orang lain mengenal atau menemukan kita. Nah, menemukan di sini bukannya orang hilang ya maksudnya, Mbak ya. Ya, Nah, ya, ya, ya. menemukan di sini misalkan seperti ini. Kita ambil contoh LinkedIn aja yang biar enak. Di Oke. LinkedIn tuh banyak banget orang yang mempostikan portofolio mereka atau membranding diri mereka di LinkedIn. Nah, itu sebenarnya sangat berguna bagi orang lain juga. Misalkan seperti ini. Ada sebuah kepanitiaan seminar misalkan mencari pembicara dan tema seminar itu membicarakan tentang teknologi website yang sedang berkembang. Nah, ketika kita membranding diri kita di LinkedIn atau di Instagram atau di sosial media manapun sebagai web developer, otomatis orang lain akan menemukan kita dengan mudah. Kita akan tinggal misalnya search Isak gitu. Nah, ketemu nih, wah ternyata Mas Isak ini adalah orang yang bergelut dalam bidang website, orang yang bergelut sebagai website developer misalkan seperti itu. Oke, Terus oke. portofolio juga banyak. Nah, itu juga memudahkan orang lain mengenal kita. Otomatis kita pun dapat mudah ditemukan begitu. Nah, nomor tiga adalah memfokuskan diri pada apa yang ingin dicapai. Ya. Nah, maksudnya ini tentang jenjang karir kita ya, Mbak ya. Kita kita membranding diri kita, memberi label pada diri kita sebagai web development, otomatis kita sudah mempunyai cita-cita di depan sana bahwa oh aku nih pengen kerja sebagai web developer seperti itu. Jadi Oke.
kita mulai dari mahasiswa ini penting banget Mhm. kita membranding atau memperkenalkan diri kita sejak saat masih mahasiswa atau mungkin SMA juga boleh ketika kita sudah punya cita-cita ke depan besok menjadi apa gitu. Nah, seperti itu. Jadi eh, sebenarnya ada kutipan kayak personal branding is a way to show who you really are without saying a single word. Oke. Jadi personal branding itu adalah cara untuk men-show atau apa ya, men- menampilkan, memperlihatkan siapa sih diri kita sebenarnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Jadi dengan hanya portofolio, CV itu juga orang lain juga langsung mengetahui, oh masih orang ini berkompeten dalam bidang ini. Oh, jadi benar-benar Nah, penting ya Mas personal branding ini. Nah, ini ilmu baru nih ya buat yang pada pendengar podcast cantik. Oke, next saya mau bertanya nih Mas. Mungkin teman-teman di luar sana masih bingung bagaimana sih caranya personal branding itu? Coba Mas dijelaskan. oke, personal branding ya, cara caranya. Sebenarnya personal branding ini nggak seperti kita merebus telur yang hanya 3 menit atau 10 menit matang. Tidak, kita ini kalau personal branding butuh waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun. Nah, inilah pentingnya kita membranding diri kita itu mulai sejak masih eh, mahasiswa atau SMA seperti itu, Mbak. Kalau untuk step-stepnya, bagaimana cara kita untuk membranding diri kita itu step pertama adalah discover your brand atau menunjukkan siapa sih brand apa label kamu tuh apa seperti itu. Nah, di discover your brand ini sebenarnya di step ini ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah apa keunikanmu. Nah, di sini kalau kita mempunyai keunikan yang beda dengan orang lain, kita perlu tunjukkan kepada em, orang lain ya, Mbak ya. Jadi Oke. itu juga termasuk personal branding. Nah, kita ambil contoh adalah The Great Khali. Nah, The Great Khali ini siapa kalau Mbak Yuka belum tahu? The Great Khali itu adalah petarung WWE atau Apa itu WWE? SmackDown. SmackDown itu Mbak yang dulu Oh, iya, yang apa berantem-berantem itu ya. bantu-bantu apa banting-bantingan, nah itulah Oh, dulu ya. berantem-berantem. Oke, Nah, oke. The Great Kali ini dulu sempat dibully, Mbak. Kenapa kok dibully? Nah, dia tuh mempunyai apa kelainan fisik di mana tubuhnya tuh berkembang tidak seperti manusia normal. Jadi mempunyai oversize gitu, Mbak. Tapi dia walaupun dibully sampai dia berhenti sekolah, dia tidak patah semangat, dia mencoba sebagai pegulat dan dia memperkenalkan dirinya, aku adalah pegulat. Nah, itu personal branding The Great Kali kurang lebih seperti itu. Aku ada pegulat dan akhirnya dia dari India. The Great Kali ini asalnya dari India dan dia bisa Hmm. sampai ke Amerika dalam acara WWE tersebut gitu. Jadi itu eh, pentingnya keunikan yang perlu kita tunjukkan. Nah, di poin yang kedua itu adalah apa minatmu. Nah, sebenarnya kalau kita tadi sudah awal menyinggung, kalau kita sudah menemukan minat, otomatis kita akan fokus pada minat tersebut. Seperti contoh tadi, sebagai web developer atau seperti itu. Nah, setelah kita mempunyai minat atau bisa dikatakan minat ini cita-cita ya, Pak ya. Nah, Oke. kalau kita sudah menentukan minat tersebut, kita cari pengalaman yang ada di situ, perbanyak pengalaman. Jadi ada pepatah kan yang mengatakan bahwa guru terbaik itu adalah pengalaman. Nah, itulah makanya kita perlu untuk memperbanyak pengalaman-pengalaman kita atau bisa portofolio ya, karena pengalaman itu juga bisa menjadi portofolio seperti itu. Nah, kalau step kedua itu adalah branding proses step kedua itu adalah develop your personal brand. Nah, di sini tuh juga ada 3 poin sebenarnya. Poin yang pertama itu identifikasi targetmu. Nah, sebenarnya target ini kayak mirip seperti minat tadi. Kita ingin menjadi apa seperti itu. Nah, yang kedua adalah sesuaikan dengan personal goal. Nah, maksudnya itu eh, kita ketika kita sudah menentukan minat, itu jalan kita harus sejalur dengan minat tersebut gitu. Pokoknya gini, seorang yang expert pada bidang tertentu itu hanya expert pada satu bidang. Oke. Biasanya seperti itu. Misalkan Ronaldo bisa menjadi bintang lapangan karena dia terus menggali potensi-potensi yang dia miliki seperti itu, Mbak. Hanya Nah, satu. hanya satu. Jadi expert tuh sebenarnya hanya satu bidang, nggak bisa expert kok 2 bidang. Nah, itu mungkin orang yang di luar jenius ya, mungkin udah
wah very genius ini. Very Ada lah ya. kelebihan. Ada kelebihan. Nah, terus yang ketiga tuh tentukan bidang karirmu. Nah, jadi personal branding ini juga apa namanya, fungsinya untuk menaikkan karir kita, Mbak. Misalkan kita besok sudah bekerja, kita punya project seperti ini, kita tampilkan di portofolio kita, terus kita misalkan, wah menurutku aku nggak bisa dapat pekerjaan yang lebih baik daripada di perusahaan ini, kita bisa apply atau melamar pekerjaan di perusahaan lain dengan personal branding yang kita bangun itu sejak saat kita bekerja di perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, udah 2 step ya, Mbak ya. Nah, sekarang kita step ketiga itu Oke. adalah communicate it clearly. Nah, maksudnya gimana? Jadi sampaikan personal branding itu dengan sejelas-jelasnya. Misalkan kita ungkapkan dengan jelas atau kita bisa tampilkan CV kita dengan baik gitu. Nah, CV itu sebenarnya bukan hanya sekedar eh, apa ya, Mbak, data diri kita atau biodata kita. CV itu sebenarnya bahan pertimbangan besar bagi perusahaan ketika kita melamar suatu pekerjaan. Nah, CV itu akan terlihat bagus ketika banyak sekali portofolio, banyak sekali pengalaman ketika kita masih mahasiswa ataupun masih SMA, kita tuh sering ikut organisasi, pengalaman organisasi itu juga bakal menjadi personal branding yang bagus untuk kita. Ketika kita banyak organisasi, tidak menutup kemungkinan teman-teman yang tidak berorganisasi itu bukan bukan juga apa maksudnya, nggak juga buruk, nggak, tapi yang biasanya teman-teman yang berorganisasi itu dia akan lebih mudah manajemen waktu, dia terbiasa public speaking dan sebagainya, tapi nggak menutup kemungkinan yang nggak ikut organisasi juga punya public speaking yang bagus. Nah, cuma kan biasanya orang mengenalnya seperti itu, Ya, gitu ya, Mbak ya. oke. Nah, Terus apa lagi nih? step keempat itu adalah maintain anytime. Apa Nah, itu? maintain itu seperti kita mau perbaiki apa ya, personal branding kita terus menerus. Nah, misalnya gini, ketika tahun 2018 saya mendapat proyek seperti ini tentang membuat website dengan teknologi seperti ini, misalkan seperti itu. Nah, lalu di 2020 saya juga dapat proyek seperti itu juga. Nah, tentunya dengan teknologi yang berbeda, misalkan teknologinya sudah berkembang. Nah, itu perlu kita pilih. Jadi yang kita tampilkan di CV itu adalah proyek-proyek yang istilahnya masih baru lah ya, Mbak ya. Jangan Oke. yang kok tahun udah Udah 3 tahun lama. lalu, nah udah lama masih ditampilkan di CV atau masih menjadi personal branding kita, itu jangan, karena itu akan mempengaruhi penilaian orang. Misalkan seperti ini, eh, 2 tahun yang lalu teknologi web belum secanggih sekarang, misalkan seperti itu. Nah, tapi kita masih menyertakan project kita yang 2 tahun yang lalu masih menggunakan teknologi yang lalu. Orang orang lain bisa bisa saja berpikir dari hal itu, bisa saja berpikir, oh orang ini belum mengikuti perkembangan website, belum mengikuti perkembangan teknologi yang ada, seperti itu. Jadi itu bukannya menjadi hal yang baik untuk kita, tapi justru menjadi bumerang untuk kita. Orang mengenal Hmm. kita jadi berbeda, padahal kita udah tahu sebenarnya teknologi yang terbaru dan kita sudah menguasai. Tapi karena project itu, karena kesalahan dalam maintain ini, itu bisa menjadi kesalahan dalam personal branding. Oh, Nah, gitu. selanjutnya itu adalah bersihkan, poin kedua ini ya, Ya. bersihkan konten negatif. Maksudnya gini, kebanyakan dari pemuda-pemuda Indonesia ya, bukan pemuda Indonesia, kebanyakan ya, mungkin masih remaja, itu kebanyakan statusnya galau-galau, mungkin feed IG yang Wah. sedih-sedih, Ya. atau yang istilahnya itu bukan apa ya, bukan baik lah ya, bisa dikatakan kayak gitu. Karena apa, ketika kita di Instagram atau di sosial media kita itu kita selalu upload yang tinggi, itu juga bisa jadi orang menilai kita tuh kayak gini, oh itu orang tuh kok bucin atau baru sedih kok kayak sedikit-sedikit kayak ini, atau ya maksudnya itu bukan hal yang positif untuk kita kan. Lebih baik kan kita ketika kita bersedih bisa lah kita sharing ke teman dekat saja, atau ke sahabat atau keluarga, atau mungkin orang tua mungkin. Nah, kayak gitu. Jadi nggak perlu Dipublish. ya bener, nggak perlu dipublish, nggak Oke. perlu orang lain tuh tahu tentang kesedihan kita, Hmm. begitu. Dan yang ketiga ini bangun konsistensi. Nah, pokoknya tetap konsisten pada apa yang sudah kalian branding, atau awal personal branding kalian, seperti itu.
Nah, ini ada yang terakhir, itu adalah spread your brand atau publikasi atau perluaslah branding kamu gitu. Nah, maksudnya di sini adalah misalkan kita menggunakan media sosial seperti tadi, itu juga dapat mempublikasi label kita tuh seperti apa, atau maksudnya branding kita tuh seperti apa gitu ya Mbak. Nah, selain itu juga poin kedua, kita bisa juga menunjukkan karya dan aktivitas kita. Misalkan karya kita pernah menang lomba apa, atau pernah menjuarai apa, atau pernah ikut proyekan apa. Nah, itu termasuk juga branding. Jadi itu tampilkan saja itu, soalnya nanti orang lain juga bakal menilai kamu baik tentang seperti itu. Selain itu juga ikuti komunitas-komunitas yang sesuai dengan bidang kamu. Nah, komunitas ini sebenarnya bagus untuk membangun koneksi ya Mbak ya. Jadi Oke, nggak cuma kalian kuliah terus kalian main pulang. dengan orang-orang seperti itu, atau main dengan orang satu desa itu, ya maksudnya bukan bukan berarti itu buruk, nggak, cuma perluaslah jaringan kenalan kamu gitu. Dengan Oke. memperluas itu, mungkin dari mulut ke mulut itu bisa menjadi branding juga. Misalkan aku kenal Mas Isak itu, Mas Isak tuh jago ini, itu Oh, misalnya kayak gitu. sweet ya. Kok Bener contohnya Mas bener. Isak terus ya, udah lah nggak apa-apa ya. Eh, Ini podcast yang bagus-bagus semuanya. yang bagus-bagus aja yang dikelihatanin. Nah, itu juga termasuk personal branding. Contoh personal branding dari mulut ke mulut juga bisa seperti itu. Nah, itu tadi proses apa, langkah terakhir Mbak, atau step Oke, terakhir oke. gitu. Nah, gitu nih teman-teman. Jangan buat konten yang galau-galau lagi ya. Pemuda Indonesia itu harus menjadi pemuda yang pintar, bukan yang galau. Gitu ya, Mas Isak ya. Iya, benar begitu Mbak. Oke, duh, waktu tidak terasa sudah berjalan begitu lama. Mungkin ada kata penutup untuk pendengar para podcast cantik ini, Mas? Oke, sedikit kata penutup ya Mbak ya. Di era digital ini, di mana semua segala teknologi semakin maju, semakin berkembang pesat. Contohnya saya yang kuliah di bidang teknologi, di bidang informatika itu juga sebenarnya ketinggalan ya Mbak ya, tentang teknologi. Kayak setiap hari itu ada aja teknologi yang bagus itu yang berkembang. Selalu Nah, berkembang gitu ya, Mas ya. iya benar banget Mbak. Jadi saya pesan kepada pendengar podcast santai yang mendengarkan ini, pokoknya tetap jangan menyerah tentang kuliah, tetap jalan terus ya, jangan putus asa ya. Jalan terus. Pokoknya selagi kita masih kuliah itu adalah waktu yang tepat untuk kita bereksperimen. Maksudnya eksperimen itu mencoba hal-hal yang baru, mencoba usaha mungkin, atau ya itu tadi mempersonal branding dari sekarang Dari seperti sekarang. itu. Karena Oke. kita nggak tahu nih saingan kita tuh ada berapa juta orang di luar sana. Ketika kita memimpikan pekerjaan yang tinggi, pekerjaan yang memiliki salary yang besar, itu tentu saja kita perlu membranding diri kita lebih bagus lagi. Biar apa? Biar ketika kita besok wawancara, misalkan wawancara tanya gitu, melihat CV kita, kita udah, wah ini kita udah dapat poin plus dari CV tersebut. Tinggal kita eksekusi di bagian wawancaranya dan Oke. testing tes-tes lainnya begitu. Jadi pokoknya personal branding itu sangat penting ya teman-teman. Seperti itu Mbak. Berarti biar siap, biar pede gitu ya, Mas ya. Oh, bener banget sih Mbak. Oke, gitu teman-teman pendengar podcast cantik ini. Jangan lupa personal branding itu penting. Nah, sekian bincang kita kali ini sama Mas Ishak. Terima kasih sudah hadir dan mau ngobrol di podcast cantik Iya, ini. sama-sama Mbak Yuka. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan tadi bermanfaat ya bagi pendengar podcast cantik ini. Amin. Oke, sekian podcast kali ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tetap hashtag di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuka. Terima kasih ya. Ya.